Di video kali ini mau lanjutin alur cerita yang sebelumnya di episode 7. Yang belum lihat, linknya ada di deskripsi. Langsung aja setelah selesai menghabisi iblis keabadian, skuad 4 pemburu iblis yang dibentuk Makima keluar dari hotel tersebut. Mereka semua jelas masang tampang kelelahan guys. Akhirnya kita berhasil keluar karena Denji. Akhirnya kita berhasil mengalahkan iblis dan mendapatkan bagian dari iblis napan. Dan akhirnya beres. Ya seolah-olah kayak abis BAB setelah sembelit. Lega gitu guys, kata Denji. Dia bilang rasanya seperti berjalan di bawah sinar matahari. Dan akhirnya Denji pingsan. Wah, kata Himeno. Dia tertidur. Ya udah jelas lah ya, soalnya kan emang Denji itu abis menghajar iblis selama beberapa hari. Kebayang lah capeknya kayak apa. Himeno bakalan membawa Aki dan Denji ke rumah sakit, sementara Arai dan Kobeni disuruh untuk melaporkan apa yang terjadi ke Makima. Ya sambil memasang ekspresi takut, cemas, lelah, senang, dan lain-lain cuy. Ya perasaan campur aduk. Di scene ini Aki bertugas lagi sama Himeno. Di pinggiran kota atau gang kota, Himeno bercakap-cakap sama Aki untuk merencanakan sesuatu guys. Ya ternyata rencananya adalah untuk berkumpul dengan semua anggota divisi 4. Ya sambil melupakan masalah sejenak dan membangun kedekatan tim. Soalnya waktunya pas cuy. Karena mereka habis melalui pertempuran yang begitu melelahkan dan butuh healing. Ada masalah, kata Aki. Masalah yang dimaksud sama Himeno ternyata adalah Kobeni dan Arai. Kobeni dan Arai bilang mereka bakalan keluar dari biro ke Himeno. Insiden yang lalu begitu membuat mereka berdua trauma. Bukan hanya takut dengan iblis, tapi ternyata Arai dan Kobeni merasa nggak enak karena tadinya punya niat yang buruk, yaitu ingin membunuh Denji. Bukankah kau mau membunuhnya juga, katanya Aki. Ayolah, bocah-bocah itu akan berhenti karena masalah kecil macam itu, kata Himeno. Kita semua tetap harus menjalani hidup kan? Jika kita pergi minum, mereka bisa minta maaf padanya. Aku yakin itu akan membuat mereka jadi tak berhenti. Aki tahu kalau itu alasan Himeno doang untuk pergi minum. Kata Himeno guys. Ternyata benda yang dari tadi Aki pegang itu merupakan serpihan peluru yang ada di dalam tubuh iblis keabadian yang di hotel sebelumnya. Aki setuju untuk pergi minum, tapi asalkan dilakukan di minggu ini, soalnya dia ingin pergi minum bareng Makima guys. Minggu depan, Makina itu pergi ke Kyoto untuk mencari bala bantuan karena Makima mengetahui bahwa Denji diincar beberapa iblis. Mendengar hal itu, Himeno agak sedikit kepo tentang Denji. Jujur aja sebenarnya Denji itu makhluk apa sih, kata Himeno. Ya soalnya makhluk sebelumnya kayak tahu tentang Denji. Dan Himeno juga baru tahu pertama kalinya melihat monster dengan bentuk seperti itu guys. Terus kenapa Makima khawatir tentang Denji? Aki masang ekspresi kaget. Himeno-nya bilang soalnya Makima itu sering banget bepergian. Kenapa akhir-akhir ini sejak Denji datang, Makima selalu ada di Tokyo? Mungkin dia tahu rahasia Denji, kata Himeno sambil sebat alias merokok. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menanyakan pada Makima saat mabuk nanti di pesta minum. Scene berganti di tempat izakaya. Izakaya sendiri memang merupakan tempat minum-minum di Jepang guys. Ya budayanya kayak gitu. Biasanya orang Jepang mengunjunginya saat lelah bekerja, reuni atau sekedar ngumpul bareng. Ada beberapa karakter baru yang ada di sana. Dan kalian bisa lihat di sini guys. Mereka udah berkumpul kecuali Makima yang memang datangnya agak telat. Ya, Himeno sendiri yang menegaskan hal itu sih. Arai dan Kobeni juga terlihat di situ. Kobeni bahkan bilang kalau dia pertama kalinya makan enak kayak gini. Oh iya, kau selalu mengirim gajimu ke rumah. Makan sepuasmu Kobeni, kata nih orang. Namanya siapa ya? Lupa cuy. 3 parfait dan juga Shiratama 3 porsi katanya. Pencuri, jangan pegang-pegang, karagenya semua punyaku, kata Pawa. Ya terus Aki ngajak ngobrol si Fushi. Kau tidak mengajak Devilman-mu Fushi, katanya. Fushi bilang dia takut datang ke sini, jadi aku tidak mengajaknya. Pasti enak ya punya yang secerdas milikmu, katanya si Fushi. Sementara Denji masih bingung mau pesan apa guys. Di tengah situasi lagi mikir pesanan malah Denji ingat sesuatu tentang ciuman yang dijanjikan Himeno. Himeno bilang, malu kalau lagi sadar, makanya tunggu nanti kalau dia lagi mabuk. Nanti aku kasih ciuman yang spektakuler tapi asal kau memaafkan semuanya yang mau membunuhmu, kata Himeno. Ya, semuanya bakalan kumaafkan, sungguh dimaafkan. Waduh, langsung digas dijawab sama Denji.
Ada salah satu senior di sana menyuruh untuk memperkenalkan diri, kayak menyebutkan nama, umur, dan iblis yang dikontrak itu. Tapi Aki nyeletuk, jangan bicara soal iblis yang kau kontrak di depan umum. Kau hanya akan mengatakan hal itu kepada orang yang kau percaya. Kulihat kau masih menyebalkan seperti dulu, kata orang ini. Ah, nggak masalah, kata Himeno. Dia pesan bir lagi cuy. Aku juga tambah satu, nih orang juga tambah dan mau tahu tentang hobi masing-masing orang yang ada di sini. Terus Denji memperkenalkan dirinya, bahwa dia 16 tahun dan hobinya adalah makan dan tidur. 16 tahun, wow, muda banget, kata cewek sebelahnya Kobeni. Kobeni juga kaget mengetahui umurnya Denji guys. Himeno tanya ke Denji, kau nggak minum birnya kan? Denji jawab, ini teh kok. Arai juga memperkenalkan diri, dia usia 22 tahun dan iblis rubah adalah yang dikontraknya. Denji sadar bahwa iblis itu kayak yang dikontrak Aki. Aki bilang kalau iblis rubah punya hubungan baik sama manusia. Jadi dia punya banyak kontrak sama pemburu iblis. Lalu Kobeni memperkenalkan dirinya, dia usia 20 tahun dan iblis yang dia kontrak adalah rahasia. Hobi Kobeni adalah makan makanan lezat. Bajunya imut, kata cewek ini. Ya, ini bekas pakaian dari kakakku, katanya Kobeni cuy. Kau salah satu dari 9 bersaudari kan? Luar biasa, kata cewek ini lagi. Hah, lalu gimana dengan anggota baru kalian, Fushi? Kata Himeno guys. Sayangnya kemarin dia tewas. Himeno yang mulai mabuk sambil berdoa. Terus ekspresi Arai dan Kobeni jelas kaget tentang hal itu. Bahkan Arai kaget kalau ada orang yang tewas secepat itu. Ya, ada beberapa alasan sih. Kayak pihak biro itu memang menangani seluruh kasus yang tidak bisa ditangani oleh pemburu iblis swasta. Anggota juga berkurang dengan cepat, kata cewek ini. Tiba-tiba Himeno meluk Denji dan bilang bahwa Denji gak bakalan mati karena dia mau ciuman dariku. Hei, kata Denji. Saat Himeno mabuk, dia akan berubah menjadi mesin pencium, kata orang-orang ini. Denji kaget. Fun fact, ternyata Himeno ini memang sudah pernah mencium seluruh skuad divisi 4 kecuali anggota baru, dan Denji berpikir bahwa ternyata ciumannya Himeno itu bisa didapatkan tanpa perjanjian. Denji natap bibirnya Himeno terus dan bilang bahwa hari ini akan mendapat ciuman pertama dia. Kiss, katanya Makima yang baru aja datang. Permisi, aku mau pesan minuman apapun yang masih ada, kata Makima. Aki langsung seneng tuh, dan nawarin duduk Makima. Makima datang tumben, kata cewek berambut pendek. Ya, Himeno juga menyambut Makima cuy. Kau mau mencium seseorang, Denji, kata Makima dengan ekspresi penasaran. Denji bilang, enggak lah, kata dia. Denji, kau nggak mau mencium aku, kata Himeno. Ya jelas mau lah, kata Denji. Waduh, dilema banget nih Denji, soalnya dia juga naksir sama Makima dan bakalan malu kalau Makima sampai tahu Denji mencium Himeno. Makima sambil minum sambil tambah-tambah dan menanyakan ke Denji, ciuman apa sih gitu kan? Denji pengen ganti topik langsung. Ya, ngalihin pembicaraan gitu biar nggak salah paham. Denji bilang ke Makima bahwa dia telah mendapatkan salah satu bagian dari iblis senapan atau iblis senjata api. Makima jawab, iya aku udah dengar, kau hebat Denji. Aki berkata, biasanya kalau iblis yang memiliki serpihan tidak muncul sesering ini. Sedangkan iblis yang mengincar Denji baru-baru ini belakangan dicurigai ada perkembangan yang aneh dengan para iblis. Makima, kau tahu sesuatu tentang Denji bukan? Katanya Aki guys. Akan kukatakan setelah mendapatkan minum lagi, kata Makima. Akhirnya tambah 2 tuh minumannya. Himeno juga ikutan tambah, begitu juga semuanya ikut nambah. Setelah itu semuanya tepar karena nggak kuat minum. Cuma beberapa aja yang masih kuat, kayak Makima, Pawa, dan orang-orang yang tidak mabuk. Ya, saat Pawa sedang ngobrol bahas tentang IQ, tiba-tiba malah Himeno mencium Denji secara mengejutkan. Makimanya cuma lihat doang, intinya ya menang banyak lah Denjinya. Tiba-tiba malah Himeno muntah juga. Semua yang lihat memberikan reaksi yang berbeda kayak kaget, ketawa, bahkan mengingat masa lalu. Ya intinya di situ pada kaget lah, sampai-sampai Pawa itu ketawa. Karena dia tahu bahwa Denji punya kebiasaan buruk menelan apapun di mulutnya, yang bahkan tidak ada gizinya. Otomatis muntahannya Himeno itu ditelan juga sama si Denji cuy. Akhirnya Denji muntah di toilet dan ditemani Arai. Saat pestanya selesai, mereka berpisah. Hah, Denji mana? Kata Makima. Kata Fushi, aku yakin bahwa dia pergi dengan Himeno. Tiba-tiba aja di suatu tempat yang gelap, Denji kayak mau minum air gitu. Haus guys.
Ternyata Denji ada di tempatnya Himeno yang memang dalam keadaan mabuk. Himeno menanyakan bahwa Denji cinta Makima kan? Udah nyerah aja lah, kata dia. Si Aki juga suka Makima, kata Himeno. Kenapa sih kau tergila-gila padanya, katanya. Himeno akhirnya tidur di sampingnya Denji dan akhirnya menawarkan sesuatu yang enak-enak gitu guys. Ya kalian tahu sendirilah. Jujur aja kalau gua di situ sih langsung gas aja sih, tapi sayangnya bersambung cuy.